Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang hiruk-pikuknya tidak pernah benar-benar padam, ada seorang wanita sederhana bernama Rina. Usianya masih muda, sekitar pertengahan 20-an. Hidupnya jauh dari kata mewah, tapi wajahnya selalu tampak ramah dan hatinya penuh dengan ketabahan. Sehari-hari, Rina berjualan kue keliling. Ia membawa dagangan dengan sebuah keranjang besar yang selalu digendong di punggungnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Rina sudah bangun, menyiapkan kue-kue sederhana buatan tangannya sendiri. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan sinarnya. Tapi jalanan kota kecil itu sudah mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak sekolah berjalan beriringan, dan pedagang lain juga sibuk menggelar lapak. Rina berjalan pelan sambil menahan berat keranjangnya. Keringat mulai menetes di keningnya meski udara pagi masih sejuk. Langkahnya agak gontai. Semalam ia kurang tidur karena harus menyiapkan banyak pesanan kue untuk pelanggan tetap. Saat melewati sebuah tikungan dekat pasar, tubuhnya oleng. Keranjang besar yang digendongnya hampir membuat tubuhnya terjatuh. Ia berusaha menahan, tapi tenaganya tidak cukup. Dalam hitungan detik, tubuh Rina hampir benar-benar jatuh ke aspal. Namun sebelum itu terjadi, sebuah tangan kokoh menahan lengannya. Rina terkejut, napasnya terengah. "Hati-hati, Mbak." Suara seorang pria terdengar tulus, agak berat tapi penuh kepedulian. Rina menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria sederhana dengan kaos lusuh dan celana kain yang warnanya sudah pudar. Wajahnya berkeringat, mungkin baru saja menarik becak. Matanya teduh, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Pria itu adalah Jaya, seorang tukang becak yang sudah lama mangkal di dekat pasar. "Terima kasih, Mas. Hampir saja saya jatuh tadi," kata Rina sambil berusaha menegakkan keranjang di punggungnya. Jaya tersenyum. "Iya, Mbak. Kelihatannya keranjang itu berat sekali. Dagangan, ya? Mau saya bantu antar pakai becak?" Rina sempat ragu. Ia menatap becak tua yang terparkir di pinggir jalan. Catnya sudah terkelupas di beberapa bagian, tapi terlihat kokoh. "Aduh, tidak usah, Mas. Saya sudah biasa jalan kaki begini. Lagi pula, nanti saya harus berhenti di banyak tempat." "Tidak apa-apa, Mbak. Saya bisa antar ke tempat tujuan pertama, biar tidak terlalu capek," balas Jaya masih dengan senyum ramah. Akhirnya, Rina mengangguk. Meski hatinya masih merasa sungkan, ia lalu meletakkan keranjang kuenya di becak. Setelah itu, ia pun naik. Jaya mulai mengayuh dengan perlahan. Angin pagi menyapu wajah Rina, membuatnya sedikit lega. Sepanjang jalan, mereka berbincang ringan. Rina bercerita tentang kuenya, tentang pelanggan tetapnya, dan tentang hidup sederhana yang dijalaninya. Jaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia menyahut dengan candaan ringan yang membuat Rina tersenyum. Mereka berhenti di depan sebuah warung kecil. Rina menurunkan beberapa bungkus kue, lalu kembali ke becak. Jaya menolak ketika Rina ingin memberinya ongkos. "Sudah, Mbak, anggap saja ini bantuan kecil. Saya juga senang bisa nolong," katanya. Rina agak canggung. "Tapi Mas kan sudah capek kayu becak. Masa saya tidak kasih apa-apa?" Jaya menggeleng. "Tidak, apa-apa. Saya ikhlas." Sejak hari itu, entah bagaimana, Rina dan Jaya sering berjumpa. Hampir setiap kali Rina melewati pasar,
Jaya sudah ada di sana, menyapanya dengan ramah. Kadang Jaya menawarkan bantuan, kadang hanya sekadar menanyakan kabar. Rina yang awalnya merasa sungkan, lama-lama mulai terbiasa. Hari demi hari, interaksi kecil itu semakin sering. Ada kalanya Jaya sengaja mengantar Rina sampai ke tempat langganannya tanpa meminta bayaran sedikit pun. Rina pernah bertanya kenapa Jaya begitu baik. Dan Jaya hanya menjawab, "Saya senang melihat orang lain bahagia. Mbak, kalau bisa bantu sedikit, kenapa tidak?" Kata-kata sederhana itu justru membuat hati Rina hangat. Ia jarang sekali bertemu dengan orang setulus itu. Kebanyakan orang hanya akan membantu kalau ada imbalannya. Tapi Jaya berbeda. Ia memang tampak miskin, hidupnya pas-pasan, namun ketulusan di matanya tidak bisa dipungkiri. Lama-kelamaan, ada rasa nyaman yang tumbuh di hati Rina. Awalnya ia menganggap Jaya hanya teman biasa, tapi semakin sering mereka bersama, semakin sulit menolak kenyataan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali Jaya menatapnya dengan tatapan teduh itu, hatinya bergetar. Namun Rina tidak berani mengakui perasaan itu, bahkan pada dirinya sendiri. Ia hanya seorang penjual kue, dan Jaya hanyalah tukang becak. Hidup mereka sama-sama berat. Bukankah cinta butuh lebih dari sekadar rasa nyaman? Bukankah nanti orang-orang akan mencibir jika mereka tahu Rina jatuh hati pada seorang tukang becak? Tapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk menutupi. Jaya selalu ada di saat ia butuh. Ketika hujan deras tiba-tiba turun, Jaya datang menjemputnya dan menyelimuti dagangan kuenya agar tidak basah. Ketika keranjangnya terlalu berat, Jaya siap membantu mengangkat tanpa diminta. Dan ketika Rina merasa lelah, Jaya tidak pernah bosan menyemangatinya dengan kata-kata sederhana. "Sabar ya, Mbak. Semua orang punya ujian masing-masing. Yang penting kita tidak berhenti berusaha." Kebaikan itu menembus hati Rina yang sudah lama merindukan perhatian. Ia memang tidak pernah kekurangan kasih sayang keluarga. Tapi bersama Jaya, ada rasa aman yang berbeda. Jaya tidak pernah menghakimi, tidak pernah menuntut, hanya memberi tanpa pamrih. Suatu sore, setelah seharian berjualan, Rina pulang dengan becak Jaya. Jalanan sepi, angin sore berhembus lembut. Rina duduk diam, menatap punggung Jaya yang penuh keringat, namun tetap kokoh mengayuh. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyelimuti dalam hatinya. Ia berbisik pelan, seakan hanya untuk dirinya sendiri. "Mas, kalau saja hidup ini sesederhana kayuhan becakmu, mungkin aku akan memilih tetap bersamamu." Apapun kata dunia, sejak pertemuan pertama yang nyaris membuatnya jatuh itu, perjalanan hidup Rina mulai berubah. Ia tidak tahu kemana perasaan ini akan membawanya. Tapi satu hal yang ia tahu, Jaya telah menanam benih rasa yang perlahan tumbuh jadi cinta. Dan cinta itu, meski lahir dari dua hati yang sederhana, terasa lebih tulus dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari Rina terus berjalan dengan pola yang hampir sama. Bangun dini hari, menyiapkan kue, lalu berkeliling untuk menjajakan dagangannya. Namun ada satu hal yang berbeda sejak ia mengenal Jaya. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, bukan lagi sekadar rutinitas melelahkan. Kehadiran Jaya dalam hidupnya, walaupun hanya sebatas obrolan singkat di pinggir jalan atau tawa kecil di tengah perjalanan, membuat hatinya berwarna. Awalnya Rina mencoba menolak perasaan itu. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa Jaya hanyalah seorang tukang becak yang baik hati, teman seperjalanan yang kebetulan sering ia temui. Tapi semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat rasa itu tumbuh. Ada sesuatu yang membuatnya selalu menantikan shot-shot sederhana bersama Jaya. Rina mulai memperhatikan hal-hal kecil. Tatapan mata Jaya ketika ia mendengarkan cerita, cara Jaya menepuk bahunya untuk memberi semangat, bahkan senyum Jaya yang kadang muncul tanpa alasan. Semua itu seperti menyalakan api hangat di hatinya. Bagi Jaya sendiri,
Kehadiran Rina adalah anugerah yang tak pernah ia sangka. Hidupnya selama ini hanya diisi oleh becak tua yang setia menemaninya. Ia terbiasa menghabiskan waktu di jalanan, mengayuh demi sesuap nasi, tanpa ada yang benar-benar peduli pada dirinya. Banyak orang yang memandang rendah pekerjaannya. Ada yang menyepelekan, ada pula yang toreng-teranggen merendahkan. Tapi Rina berbeda. Wanita itu tidak pernah memperlakukannya dengan hina. Justru sebaliknya, Rina selalu berbicara dengan sopan, seolah dirinya sama berharganya dengan orang lain. Kadang, setelah Rina selesai berdagang, mereka duduk di bangku kayu dekat pasar. Sambil memandang jalanan yang mulai sepi, mereka berbincang tentang banyak hal. Rina sering menceritakan masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh di keluarga sederhana dan perjuangan ibunya membesarkan anak-anaknya. Jaya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali memberi komentar yang membuat Rina tertawa. Di lain waktu, giliran Jaya yang bercerita tentang bagaimana sejak muda ia harus bekerja keras, tentang mimpinya yang dulu sempat ada, tapi perlahan hilang karena keadaan. Rina merasa iba, tapi ia juga kagum. Di balik wajah lelah itu, Jaya punya jiwa yang kuat, penuh ketabahan. Malam itu, ketika bintang bertaburan di langit, Rina pulang agak larut. Dagangannya hampir habis. Tubuhnya lelah, tapi senyum tetap terlukis. Di depan rumah, ia melihat Jaya sudah menunggu dengan becaknya. "Kok, Mas, ada di sini?" tanya Rina sedikit terkejut. "Saya tadi lagi narik dekat-dekat sini, terus kepikiran Mbak sudah pulang atau belum. Jadi sekalian mampir. Siapa tahu bisa antar," jawab Jaya dengan canggung. Rina hanya bisa tersenyum. Ia naik ke becak tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, keduanya terdiam. Tapi keheningan itu justru nyaman. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Sesekali Rina melirik punggung Jaya yang terus mengayuh. Ada rasa haru menyeruak, seorang pria yang tidak punya banyak harta, tapi rela meluangkan tenaga hanya untuk memastikan ia pulang dengan selamat. Bukankah itu bentuk kasih sayang yang nyata? Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa. Warga sekitar mulai memperhatikan. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum penuh arti. Bahkan ada juga yang mencibir. "Masa penjual kue cantik-cantik, kok dekatnya sama tukang becak?" Begitu suara-suara yang kadang sampai ke telinga Rina. Awalnya ia merasa risih, tapi setiap kali melihat Jaya, semua komentar itu seakan hilang. Yang ia butuhkan bukan pandangan orang lain, tapi perasaan tenang yang hanya ia dapatkan dari Jaya. Suatu siang yang terik, Rina kelelahan setelah berkeliling. Ia berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, Jaya datang dengan becaknya. "Capek ya, Mbak?" tanyanya sambil menyodorkan botol air mineral. Rina menerimanya dengan senyum. "Iya, Mas. Kadang kalau panas begini, rasanya mau pingsan." Jaya tertawa kecil. "Kalau begitu, jangan terlalu dipaksa. Hidup ini memang harus kerja keras, tapi jangan sampai nyakitin diri sendiri." Kata-kata sederhana itu membuat hati Rina bergetar. Ia memandang Jaya cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Mas, kenapa selalu perhatian sama saya, padahal kita bukan siapa-siapa?" Jaya menunduk, lalu menghela napas panjang. "Saya tidak tahu, Mbak. Mungkin karena saya merasa nyaman. Saya lihat Mbak orang baik, pekerja keras, tidak manja. Itu yang bikin saya respect. Kalau bisa bantu sedikit, rasanya saya ikut bahagia." Rina terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu perasaan itu bukan sekadar simpati biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Waktu terus berjalan. Hubungan mereka berkembang tanpa disadari. Ada kalanya Rina sengaja membeli jajanan kecil, lalu memberikannya pada Jaya. "Buat Mas, biar ada tenaga narik becak," katanya. Jaya menerimanya dengan senyum lebar, seakan mendapat hadiah besar. Ada juga saat ketika Rina menangis
diam-diam karena lelah atau masalah kecil. Lalu Jaya datang tanpa banyak kata, hanya duduk di sampingnya. Kehadiran itu saja sudah cukup membuat Rina merasa kuat kembali. Malam minggu pernah menjadi momen tak terlupakan. Kota kecil itu sedang ramai karena ada pertunjukan musik di alun-alun. Rina yang kebetulan selesai berdagang bertemu Jaya di sana. Mereka berdiri di kerumunan, tertawa bersama, melihat anak-anak kecil menari, diiringi musik dangdut. Sesaat, dunia terasa begitu sederhana. Tak ada beban, tak ada cemooh, hanya kebahagiaan kecil yang tulus. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang sesekali mengusik hati Rina. Ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Hidup bersama seorang tukang becak berarti siap menghadapi segala keterbatasan. Tapi entah kenapa, ia merasa Jaya bisa menjadi tempat bersandar yang sesungguhnya. Suatu malam, Rina merenung di kamarnya. Ia memikirkan semua kebersamaan mereka, semua kebaikan yang Jaya lakukan tanpa pamrih. Tiba-tiba ia menyadari, selama ini dirinya tidak pernah benar-benar merasa tenang bersama orang lain, kecuali Jaya. Walau sederhana, walau miskin, Jaya memberi rasa aman yang tak pernah ia temukan di tempat lain. Rina menutup matanya, menghela napas panjang. Ia tahu, perasaan ini bukan lagi sekadar rasa suka. Ini adalah cinta. Cinta yang tumbuh diam-diam, tanpa direncanakan, tanpa dipaksa. Cinta yang hadir karena ketulusan, dan di sisi lain, Jaya pun mulai merasakan hal yang sama. Setiap kali ia melihat senyum Rina, ada kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Setiap kali Rina bicara, ia merasa hidupnya punya arah. Ia sadar dirinya miskin, tak punya banyak hal untuk dibanggakan. Tapi ia tahu satu hal, ia ingin selalu ada di samping Rina, melindunginya sebisa mungkin. Mereka tidak pernah mengucapkan kata cinta secara langsung. Tidak ada janji manis, tidak ada rayuan indah, tapi sikap, perhatian, dan kebersamaan mereka sudah cukup untuk menggambarkan perasaan itu. Seperti dua jiwa yang diam-diam saling mengikat tanpa kata-kata, hanya dengan rasa. Malam itu, ketika bulan menggantung di langit dan becak Jaya terparkir di depan rumah Rina, mereka berpisah dengan senyum. Tidak ada kata selamat malam yang panjang, hanya tatapan mata yang saling mengerti. Dan dalam hati keduanya ada doa yang sama. Semoga perasaan ini bisa terus tumbuh meski dunia mungkin tidak merestui. Hari-hari yang Rina lalui bersama Jaya terasa semakin berarti. Mereka semakin sering bertemu. Bukan lagi sekadar saling menyapa di jalan atau tertawa kecil di pasar. Kini, Jaya sudah menjadi bagian penting dalam rutinitas Rina. Setiap kali ia selesai berjualan, selalu ada Jaya yang siap membantu membawakan keranjang dagangannya atau sekadar menemani berjalan pulang. Kehadiran Jaya seolah menambah semangat baru dalam hidup Rina yang sebelumnya hanya dipenuhi kerja keras dan rasa lelah. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Rina sadar, cepat atau lambat, ia harus memperkenalkan Jaya kepada keluarganya. Ia tahu, ini bukan perkara mudah. Ia bisa merasakan bagaimana pandangan orang sekitar terhadap hubungan mereka. Jaya hanyalah tukang becak dengan penghasilan pas-pasan, sementara keluarganya berharap ia mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Pada suatu sore, setelah seharian berjualan, Rina memberanikan diri untuk membicarakan hal ini dengan ibunya. Ia duduk di ruang tengah rumah sederhana itu, sambil menuang teh hangat untuk ibunya. Dengan suara yang hati-hati, Rina mulai berkata, "Bu, ada sesuatu yang ingin Rina ceritakan." Ibunya menoleh, menatap Rina dengan tatapan penuh tanda tanya. "Apa nak, kok kelihatan serius sekali?" Rina menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. "Bu, Rina akhir-akhir ini sering ditemani seorang pria, namanya Jaya. Dia orangnya baik, pekerja keras, selalu nolong Rina tanpa pamrih. Rina rasa Rina cocok sama dia.
Sejenak suasana hening. Ibunya meletakkan cangkir teh dengan pelan, tapi ekspresinya berubah. "Jaya, dia yang tukang beca di pasar itu?" tanyanya dengan nada datar. Rina mengangguk pelan. "Iya Bu, itu dia." Rina kenal sudah cukup lama, dan selama ini dia selalu perhatian sama Rina. Rina merasa nyaman kalau sama dia. Ibunya terdiam, lalu menarik napas panjang. "Nak, kamu serius? Tukang beca?" "Rina, masa depanmu mau dibawa kemana kalau sama dia? Kamu itu masih muda, cantik, pintar, masih bisa dapat yang lebih baik dari itu. Kenapa harus jatuh hati sama tukang beca?" Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Rina. Ia tahu ibunya akan kaget, tapi tidak menyangka penolakannya akan sekeras itu. Rina mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. "Bu, kebahagiaan itu bukan soal harta. Jaya memang tukang becak, tapi dia orang baik. Dia tulus." Rina yakin sama dia. Ibunya menggeleng kuat. "Tidak, Rina. Ibu tidak bisa terima. Ibu sudah hidup lama, sudah lihat banyak hal. Cinta itu penting, tapi tidak cukup. Kamu butuh kepastian. Kamu butuh masa depan. Kalau hidup dengan tukang beca, apa kamu sanggup? Makan apa kalian nanti? Bagaimana anak-anakmu nanti?" Air mata mulai menggenang di mata Rina. Ia merasa terjepit di antara cinta yang tulus dan restu yang sulit. "Bu, Rina sanggup. Rina bisa bantu dia. Kita bisa jalani bersama. Yang penting kan saling mengerti, saling mendukung." Suara ibunya meninggi. Kali ini penuh emosi. "Kamu pikir gampang? Kamu kira hidup hanya butuh rasa nyaman? Kamu tidak tahu, Nak. Nanti ketika kamu sakit, ketika anakmu butuh sekolah, rasa nyaman itu tidak bisa bayar apa-apa." Tangis Rina pecah. Tangis Rina pecah. Ia tahu ibunya berkata seperti itu karena sayang, tapi hatinya sakit. Mengapa orang tidak bisa melihat ketulusan Jaya? Mengapa yang dilihat hanya pekerjaannya? Malam itu, suasana rumah penuh ketegangan. Rina masuk ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di tepi ranjang, menangis sambil menutupi wajah. Di hatinya, ia tahu ia tidak bisa melepaskan Jaya begitu saja, tapi ia juga tidak ingin melawan orang tuanya. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri untuk menceritakan penolakan itu kepada Jaya. Mereka bertemu di bangku kayu dekat pasar, tempat biasa mereka mengobrol. Dengan suara lirih, Rina berkata, "Mas, kemarin Rina cerita sama ibu tentang kita, tapi ibu menolak. Katanya masa depan Rina suram kalau sama tukang beca." Wajah Jaya menegang, matanya meredup. Ia menunduk, tangannya menggenggam erat lututnya. Setelah lama terdiam, ia akhirnya berkata dengan suara serak, "Saya sudah menduga, orang tua mana yang mau anaknya hidup susah sama tukang becak seperti saya?" Rina buru-buru menatapnya. "Jangan bilang begitu, Mas. Rina percaya sama Mas. Rina tidak peduli kata orang, yang penting kita sama-sama berjuang." Tapi Jaya hanya tersenyum pahit. "Saya takut, Rina. Takut kamu menyesal nanti. Kamu cantik, kamu pantas dapat hidup lebih baik. Sedangkan saya, apa yang bisa saya kasih?" Rina menggenggam tangannya erat. "Mas, kebahagiaan itu bukan dihitung dari uang. Kalau soal susah, Rina sudah biasa hidup susah. Tapi kalau soal hati, tidak semua orang bisa kasih ketulusan kayak Mas." Itu yang Rina cari. Air mata mengalir di pipi Rina. Jaya pun ikut menunduk, berusaha menahan rasa haru. Saat itu, ia sadar betapa besar cinta Rina kepadanya. Meski dunia menolak, meski keluarga Rina menentang, gadis itu masih tetap memilihnya. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Rina terus mencoba meyakinkan orang tuanya, sementara ibunya tetap keras kepala. Pertengkaran kecil sering terjadi di rumah. "Rina, dengar kata ibu, jangan rusak hidupmu sendiri. Cinta itu bisa pudar,
kalau kamu lapar," kata ibunya suatu malam. Tapi Rina selalu menjawab dengan hati yang kukuh, "Bu, justru karena Rina tahu hidup itu susah, Rina butuh seseorang yang bisa diajak berjuang bersama." Jaya itu orangnya tanggung jawab. Rina percaya sama dia. Akhirnya, setelah banyak perdebatan, setelah air mata yang tak terhitung jumlahnya, orang tua Rina luluh. Bukan karena mereka sepenuhnya setuju, tapi karena mereka lelah melihat anaknya begitu keras mempertahankan cintanya dengan suara berat. Ibunya berkata, "Baiklah Rina, kalau memang kamu yakin, ibu tidak akan menghalangi lagi. Tapi ingat, semua tanggung jawab hidupmu nanti kamu tanggung sendiri. Jangan pernah salahkan ibu kalau suatu saat kamu kecewa." Rina menangis sambil memeluk ibunya. "Terima kasih, Bu. Rina janji akan bertanggung jawab. Rina akan bahagia dengan pilihan Rina sendiri." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Restu akhirnya didapat. Meski dengan hati yang berat, Jaya pun diberitahu. Dan ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak menonjolkan kesempatan itu. Ia ingin membuktikan bahwa meski ia hanya tukang becak, ia bisa menjadi suami yang bertanggung jawab, bisa melindungi Rina, dan bisa memberi kebahagiaan dengan cara yang sederhana namun tulus. Di balik senyum Rina, masih ada rasa takut. Ia tahu perjalanan ke depan tidak mudah. Restu yang ia dapat bukanlah restu penuh, melainkan restu yang penuh syarat dan penuh beban. Tapi ia yakin, cinta yang tulus akan mampu melewati segalanya. Dan dalam diam, ia berdoa pada Tuhan agar cintanya dengan Jaya diberi kekuatan, agar semua pengorbanan yang sudah ia lakukan tidak berakhir sia-sia. Pernikahan Rina dan Jaya berlangsung dengan cara yang begitu sederhana. Bahkan bisa dibilang jauh dari kata mewah. Hanya ada tenda kecil yang dipasang di depan rumah orang tua Rina dengan kursi plastik seadanya, beberapa hidangan ala kadarnya, dan musik dangdut dari speaker tua yang dipinjam dari tetangga. Namun, meskipun sederhana, suasana hari itu begitu hangat. Wajah Rina terlihat berseri dengan riasan tipis. Sementara Jaya tampak gagah meski hanya mengenakan kemeja putih pinjaman dari sahabatnya. Tidak ada gaun pengantin yang indah, tidak ada dekorasi bunga mewah, dan tidak ada pesta meriah. Tapi senyum mereka lebih berharga daripada semua kemewahan itu. Para tetangga datang ikut memberi ucapan selamat. Beberapa bahkan dengan sukarela membantu menyiapkan makanan atau membereskan kursi. Mereka tahu kehidupan Rina dan Jaya tidaklah bergelimang harta, tapi orang-orang bisa melihat ketulusan yang terpancar di antara keduanya. Bahkan ada yang berbisik-bisik mengatakan betapa beruntungnya Rina menemukan pria sederhana yang tampak begitu tulus mencintainya. Namun tidak sedikit pula yang meremehkan, menilai bahwa rumah tangga itu mungkin tidak akan bertahan lama karena mereka hanya mengandalkan becak dan kue keliling sebagai penghidupan. Rina tidak peduli dengan bisikan itu. Yang ia tahu, hatinya mantap bersama Jaya. Ia percaya bahwa cinta mereka akan lebih kuat daripada cibiran orang. Ia bahkan menggenggam tangan Jaya Aratorat saat duduk di kursi pelaminan sederhana, seolah ingin mengatakan pada semua orang yang hadir bahwa ia tidak akan pernah menyesal dengan pilihannya. Jaya pun merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Meski ia sadar dirinya hanyalah tukang becak miskin, tapi hari itu ia menikahi wanita yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai apa adanya. Hari-hari setelah pernikahan menjadi babak baru dalam hidup mereka. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir gang sempit. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan. Satu ruang tamu yang merangkap kamar tidur dan dapur kecil di belakang. Atap seng sering bocor ketika hujan deras, dan dindingnya sebagian terbuat dari papan yang sudah mulai rapuh. Namun bagi Rina dan Jaya, rumah itu adalah istana kecil mereka. Malam pertama mereka tidak dihiasi cahaya lilin romantis atau ranjang empuk, melainkan suara hujan yang jatuh di atap seng
dan tawa kecil mereka yang mengiringi doa. Kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan perjuangan. Setiap pagi, Jaya sudah bersiap dengan becaknya. Sementara Rina sibuk menyiapkan adonan kue untuk dijajakan. Mereka saling menyemangati sebelum berangkat, seringkali dengan canda sederhana yang membuat hati mereka ringan. "Jangan pulang sebelum kue habis." "Ya," kata Jaya sambil tersenyum. "Asal kamu juga jangan pulang sebelum penumpang becaknya habis," balas Rina dengan tawa kecil. Hal-hal sederhana seperti itu membuat mereka merasa kuat menghadapi kerasnya hidup di perkotaan. Rina berjualan kue dengan penuh semangat. Ia berjalan dari kampung ke kampung, menawarkan kue buatan tangannya yang sederhana namun enak. Sementara itu, Jaya mengayuh becaknya menembus panas matahari dan kadang hujan deras demi mendapatkan penumpang. Ketika sore tiba, mereka bertemu kembali di rumah kecil itu dengan wajah lelah tapi hati lega. Biasanya, mereka duduk di lantai sambil berbagi cerita tentang hari masing-masing, ditemani segelas teh hangat dan nasi dengan lauk seadanya. Ada hari-hari ketika dagangan Rina tidak laku, atau saat Jaya tidak mendapat banyak penumpang. Saat itu, mereka harus menahan lapar, hanya makan dengan singkong rebus atau tempe goreng. Tapi tidak sekalipun mereka saling menyalahkan. Sebaliknya, mereka saling menguatkan. "Tidak apa-apa, besok pasti rezekinya lebih banyak," kata Rina sambil menepuk bahu Jaya. Dan Jaya dengan suara parau penuh keyakinan selalu menjawab, "Asal kita sama-sama, aku yakin kita bisa." Cinta mereka benar-benar tumbuh di tengah keterbatasan. Kadang malam, saat listrik padam, mereka duduk di depan rumah sambil menatap bintang. Jaya sering bercerita tentang mimpinya, bahwa suatu hari ia ingin punya becak sendiri yang lebih baru, agar ia bisa mengayuh dengan lebih nyaman. Rina mendengarkan dengan mata berbinar, seolah yakin mimpi itu suatu saat bisa tercapai. Ia sendiri bermimpi bisa membuka warung kecil agar tidak perlu lagi berjualan keliling. Mereka berdua tahu bahwa mimpi itu mungkin butuh waktu lama, tapi berbicara tentang masa depan bersama saja sudah cukup membuat hati mereka hangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada pula cobaan yang kerap datang. Beberapa kali keluarga Rina masih menyinggung soal pilihan hidupnya. Ibunya terkadang datang berkunjung dengan wajah muram, menatap rumah sempit itu dengan rasa tidak puas. "Kamu benar yakin mau hidup begini terus, Rin?" katanya suatu kali. "Kenapa tidak cari pria lain yang bisa bikin kamu hidup lebih layak?" Rina hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Bu, kebahagiaan itu bukan cuma dari harta. Aku bahagia dengan dia." Meski ibunya masih menggeleng tidak percaya, Rina tetap teguh. Ada pula tetangga yang meremehkan Jaya. Pernah suatu sore, ketika Jaya sedang duduk menunggu penumpang, seorang bapak berkata sinis, "Jaya, kamu nikah sama Rina itu bisa tahan berapa lama? Wanita itu cantik. Masa mau terus hidup miskin sama tukang becak?" Ucapan itu menusuk hati Jaya, tapi ia memilih diam. Yang ia tahu, selama Rina masih setia di sisinya, ia tidak perlu membuktikan apapun pada orang lain. Meskipun begitu, ada banyak pula kebahagiaan kecil yang mereka temukan dalam hari-hari sederhana. Saat Rina berhasil menjual semua kue dagangannya, ia pulang dengan wajah sumringah, langsung memeluk Jaya. "Laku semua, ya? Besok kita bisa beli lauk enak," katanya riang. Begitu pula saat Jaya mendapat penumpang yang memberi tip lebih besar. Ia membawa pulang sedikit buah untuk mereka makan bersama. Hal-hal kecil seperti itu membuat mereka merasa seperti orang paling kaya di dunia. Malam demi malam berlalu, cinta mereka semakin dalam. Mereka belajar menghargai setiap detik bersama, belajar menerima kekurangan satu sama lain, dan belajar bahwa rumah tangga tidak selalu indah, tapi bisa jadi kuat jika dilandasi ketulusan.
Rina sering berkata pada Jaya, "Aku tidak butuh rumah mewah atau baju bagus. Aku cuma butuh kamu tetap ada di sisiku." Dan Jaya, dengan suara bergetar penuh rasa haru, selalu membalas, "Aku janji, Rin, selama aku masih bisa mengayuh becak ini, aku akan terus berjuang buat kamu." Hari-hari sederhana itu membentuk ikatan kuat di antara mereka. Ikatan yang tidak mudah, goyah meskipun dunia sekitar meremehkan. Mereka tahu, kebahagiaan tidak harus menunggu kaya raya atau punya rumah besar. Kebahagiaan bisa hadir dalam secangkir teh hangat, sepotong kue sederhana, dan hati yang saling mencintai tanpa syarat. Dan di balik semua perjuangan itu, baik Rina maupun Jaya yakin bahwa cinta mereka adalah anugerah terbesar yang pernah mereka miliki. Setelah bertahan-tahan menjalani rumah tangga sederhana yang penuh perjuangan, kehidupan Rina dan Jaya perlahan mulai mengalami perubahan. Di awal pernikahan, mereka selalu kompak, selalu terbuka satu sama lain, dan segala kesulitan mereka hadapi bersama. Tapi belakangan ini, Rina mulai merasakan ada jarak yang entah sejak kapan tumbuh di antara mereka. Jaya tidak lagi banyak bercerita sepulang menarik becak. Ia sering duduk termenung, bahkan kadang terlihat menyika mata, seolah habis menangis. Awalnya Rina mengira mungkin Jaya hanya kelelahan. Pekerjaan menarik becak memang semakin berat karena persaingan makin banyak. Belum lagi ojek motor dan angkutan online mulai merambah kota kecil mereka. Pekerjaan yang dulu bisa membuat dapur terus berasap, sekarang tidak lagi cukup. Rina sering berusaha menghibur suaminya dengan berkata, "Kita jalani saja. Ya, pasti ada rezekinya." Dan biasanya, Jaya hanya tersenyum tipis, mengangguk, lalu memeluk Rina seakan pelukan itu adalah obat dari segala resah. Namun, semakin lama, sikap Jaya makin aneh. Ia sering pulang larut malam dengan alasan mencari penumpang tambahan. Kadang ia bilang, ada temannya yang butuh bantuan memperbaiki becak, atau ada penumpang yang minta diantar ke tempat jauh. Rina percaya, karena selama ini, Jaya bukan tipe lelaki yang suka berbohong. Tapi entah kenapa, setiap kali Jaya mengucapkan alasan itu, hatinya terasa tidak tenang. Lebih dari itu, beberapa kali Rina terbangun tengah malam dan mendapati Jaya duduk sendirian di depan rumah, menatap kosong ke jalan yang gelap. Wajahnya muram, matanya berkaca-kaca. Saat Rina menghampiri dan bertanya, Jaya buru-buru menyeka air matanya lalu berkata, "Tidak apa-apa Rin, tidurlah lagi. Aku cuma kepikiran rezeki besok." Jawaban itu selalu sama, dan meski terdengar masuk akal, Rina tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang dipendam suaminya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika suatu sore, seorang pria tua yang sedang naik becak Jaya berbisik pada Rina saat mereka bertemu di pasar. "Suamimu orang baik, Nak," katanya. Tapi akhir-akhir ini dia sering terlihat murung, kayak orang yang menyimpan beban besar. "Kamu jagain dia baik-baik?" Ya, ucapan itu membuat dada Rina makin sesak. Apa sebenarnya yang Jaya sembunyikan? Hari-hari berjalan dengan kegelisahan yang terus menumpuk. Rina berusaha menepis pikiran buruk, tapi sikap Jaya semakin sulit dipahami. Kadang ia pulang dengan wajah lelah bercampur cemas, kadang ia mendadak marah untuk hal-hal kecil. Lalu beberapa menit kemudian memeluk Rina sambil meminta maaf. Semua itu membuat Rina bingung. Ia ingin bertanya, tapi selalu terhalang rasa takut kalau pertanyaan itu justru membuat Jaya menjauh. Sampai akhirnya, suatu pagi, saat Rina baru saja menata kue-kue dagangannya di depan rumah, datang seorang wanita yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Wanita itu tampak berusia awal 40-an, dengan wajah tirus dan mata yang dalam. Pakaiannya sederhana, tapi rapi, dan sorot matanya menatap Rina dengan campuran ragu sekaligus tegas. "Permisi, apakah ini rumah Rina?" tanya wanita itu. Rina sedikit kaget, tapi ia mengangguk pelan. "Iya, betul, saya Rina.
Ada yang bisa saya bantu, Bu? Wanita itu menarik napas panjang sebelum menjawab, seolah sedang menyiapkan diri untuk mengatakan sesuatu yang berat. Saya datang bukan untuk membeli kue, bukan juga untuk basa-basi. Saya datang untuk bicara tentang suamimu. Sekejap, tubuh Rina terasa dingin. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya yang memegang wadah kue bergetar. Tentang Jaya, ulangnya. Berusaha tenang. Ada apa dengan suami saya? Wanita itu menunduk sejenak, lalu menatap Rina lagi. Maaf kalau kedatangan saya tiba-tiba. Nama saya Sari. Saya bagian dari masa lalu Jaya. Masa lalu yang mungkin tidak pernah ia ceritakan padamu. Kata-kata itu menghantam telinga Rina seperti petir. Bagian dari masa lalu? Apa maksudnya? Ia memandang wanita itu dengan bingung sekaligus cemas. Saya tidak mengerti. Maksud ibu apa? Suaranya bergetar. Sari terlihat menahan air mata. Saya dulu pernah menjadi istrinya, ucapnya lirih. Dunia Rina seakan berhenti berputar. Wajahnya pucat, kakinya lemas. Hampir saja ia jatuh kalau tidak segera berpegangan pada meja dagangannya. Suara Sari bergema di kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Istrinya, bagaimana mungkin? Melihat reaksi Rina, Sari mencoba menenangkan. Maafkan saya tahu ini pasti mengejutkan. Tapi saya datang bukan untuk merusak rumah tanggamu. Saya hanya ingin kamu tahu kebenaran. Jaya pernah menikah dengan saya bertahun-tahun lalu. Sebelum dia mengenalmu, air mata Rina menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti ditikam dari belakang. Selama ini, ia mempercayai Jaya sepenuh hati, yakin bahwa lelaki itu adalah segalanya baginya. Tapi kenyataan ini membuatnya goyah. Kenapa? Kenapa dia tidak pernah cerita? Tanyanya dengan suara serak. Sari menunduk. Karena masa lalu itu penuh luka. Pernikahan kami hancur karena banyak hal. Dan Jaya memilih pergi. Tapi yang lebih penting, kami punya seorang anak. Dan anak itu sekarang sakit parah. Saya sudah tidak tahu harus mencari siapa lagi. Saya datang ke sini karena saya tahu Jaya masih peduli. Dia hanya tidak berani mengaku. Rina terdiam. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena Jaya menyembunyikan masa lalu, tapi juga karena ada seorang anak yang selama ini ia tidak tahu keberadaannya. Selama bertahan-tahan ia hidup dengan pria itu, berbagi suka duka tanpa pernah diberitahu bahwa Jaya memiliki darah daging lain yang sedang menderita. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suara itu terhenti di tenggorokan. Sementara di hadapannya, Sari hanya bisa menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Saya mohon, jangan salah paham. Saya tidak datang untuk merebutnya kembali. Saya hanya ingin bantuan untuk anak kami. Itu saja. Hari itu menjadi awal dari goyahnya hati Rina. Setelah Sari pergi, ia terduduk di kursi dengan pandangan kosong. Suara-suara di pasar anak-anak yang berlari di jalan. Semua terasa jauh. Yang tersisa hanyalah gema kata-kata Sari yang terus berulang. Saya dulu pernah menjadi istrinya. Kami punya seorang anak. Saat Jaya pulang sore harinya, Rina menatapnya dengan perasaan campur aduk cinta, marah, kecewa, dan takut bercampur jadi satu. Ia ingin langsung bertanya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya sanggup berkata lirih, "Kita harus bicara." Ya, dan saat itu Jaya menatapnya dengan mata yang sayu, seolah sudah tahu bahwa rahasia yang ia sembunyikan selama ini akhirnya mulai terbongkar. Sore itu, udara terasa berat, seolah langit pun ikut muram menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam rumah kecil Rina dan Jaya. Hujan baru saja turun, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan rasa sesak di dada Rina. Ia duduk di kursi reot ruang tamu. Kedua tangannya bergetar, sementara Jaya berdiri tak jauh darinya dengan wajah pucat.
Tatapan mata mereka bertemu, namun tidak ada kata yang keluar beberapa saat lamanya. Akhirnya, Rina membuka suara, pelan tapi penuh getaran emosi. "Ya, ada seorang wanita datang menemuiku tadi. Dia bilang, dia bagian dari masa lalumu. Dia bilang, dia istrimu." Jaya tersentak, bahunya turun, matanya langsung menunduk. Seolah semua tenaga hilang dari tubuhnya. Ia tidak segera menjawab, hanya terdengar napasnya yang berat. Rina menatapnya tajam, menunggu kejujuran yang seharusnya sudah ia dapatkan sejak lama. "Jawab aku." "Ya." Suara Rina meninggi, kali ini penuh dengan rasa sakit. "Benarkah? Benarkah? Benarkah dia pernah jadi istrimu?" Jaya akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bibirnya bergetar sebelum suara lirih keluar. "Iya, Rin, yang dia katakan itu benar. Aku pernah menikah sebelum denganmu." Kata-kata itu membuat hati Rina serasa dirobek. Seluruh kepercayaan yang ia bangun selama bertahan-tahan seolah runtuh seketika. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, sementara Jaya hanya bisa berdiri terpaku, merasa semakin bersalah. "Kenapa ya? Kenapa kau tidak pernah cerita? Aku ini istrimu, aku berhak tahu." Rina berteriak, nadanya pecah oleh tangisan. Jaya melangkah mendekat, tapi langkahnya terhenti saat melihat tatapan tajam penuh luka dari istrinya. Ia menunduk lagi, mencoba menahan isak yang sudah tidak bisa dibendung. "Aku takut, Rin. Aku takut kalau aku cerita, kau akan meninggalkanku. Aku takut kehilanganmu." Rina menggeleng, tangannya mengepal. "Kau pikir aku tidak akan sakit kalau tahu sekarang? Kau pikir menyembunyikan itu lebih baik daripada jujur dari awal?" "Jaya, aku membangun hidup ini denganmu. Aku percaya padamu. Aku pertaruhkan segalanya untukmu. Dan sekarang aku baru tahu, kau punya masa lalu yang kau sembunyikan rapat-rapat." Jaya terisak. Ia duduk bersimpuh di lantai, tepat di depan kaki Rina. "Rin, dengarkan aku. Aku memang pernah menikah dengan Sari. Waktu itu aku masih muda. Pikiranku sempit. Aku tidak siap jadi suami, apalagi jadi ayah. Kami sering bertengkar. Hidup kami penuh kekurangan. Aku merasa gagal. Dan saat keadaan semakin berat, aku pergi. Aku meninggalkan mereka. Itu dosa terbesarku, Rin. Sampai sekarang aku tidak pernah berhenti menyesalinya." Rina menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah. Setiap kata dari mulut Jaya hanya menambah luka di hatinya. Ia merasa ditipu, dibohongi, dan dikhianati. "Lalu, anak itu?" tanya Rina dengan suara hampir tak terdengar, tapi penuh ketakutan akan jawaban yang keluar. Jaya menunduk semakin dalam. "Ya Rin, aku punya seorang anak dari pernikahan itu. Dia laki-laki. Sekarang sudah remaja. Namanya Ardi. Aku jarang menemuinya. Bahkan bisa dibilang, aku hampir tidak ada di hidupnya. Aku pengecut. Aku lari dari tanggung jawab. Dan sekarang Ardi sakit parah. Sari datang karena dia butuh bantuan. Dia butuh aku, Rin." Kata-kata itu menghujam hati Rina lebih dalam lagi. Bukan hanya suaminya pernah berkeluarga, tapi ada seorang anak yang menderita karena kesalahan masa lalu. Jaya. Dan anak itu seharusnya darah daging Jaya, bahkan tidak pernah ia dengar sedikit pun selama bertahan-tahan mereka menikah. "Aku, ini apa buatmu ya?" Suara Rina bergetar. "Aku istrimu, tapi kau memperlakukanku seperti orang asing. Kau sembunyikan semua ini dariku, seolah aku tidak pantas tahu siapa sebenarnya suamiku. Apa arti pernikahan kita selama ini kalau kau menyimpan rahasia sebesar itu?" Jaya mencoba meraih tangan Rina, tapi wanita itu menepis kasar. "Rin, kumohon, aku memang salah. Aku bodoh. Aku pengecut, tapi cintaku padamu tidak pernah bohong."
Aku menikahimu dengan tulus. Aku bahagia bersamamu. Aku hanya tidak berani cerita karena aku takut kau akan pergi meninggalkanku. Rina bangkit berdiri, menatap Jaya dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Kau tidak pikir bahwa justru karena berbohong aku bisa meninggalkanmu? Jaya, cinta itu bukan hanya soal senyum dan tawa. Cinta itu kejujuran. Kau bilang mencintaiku, tapi kau tidak jujur. Kau bilang takut kehilangan, tapi sikapmu justru membuat aku kehilangan kepercayaan padamu. Suasana rumah itu semakin tegang. Hanya suara hujan rintik di luar yang terdengar, bercampur dengan isak tangis Rina dan Jaya. Beberapa menit mereka terdiam, sampai akhirnya suara ketukan pintu terdengar. Rina terkejut, dan begitu pintu dibuka, ternyata Sari berdiri di sana dengan wajah muram. Ia tampak ragu masuk, tapi akhirnya melangkah setelah Rina memberi isyarat dengan tatapan penuh kebencian bercampur penasaran. Aku tidak bermaksud mengganggu, kata Sari pelan. Aku hanya ingin memastikan Jaya tahu tentang kondisi anaknya. Ardi semakin lemah. Dokter bilang butuh perawatan segera, dan aku tidak sanggup sendirian. Rina menoleh pada Jaya. Benar, anak itu sakit parah? Jaya mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Iya Rin, itu sebabnya aku belakangan sering gelisah. Aku tahu kabar ini beberapa minggu lalu. Aku bingung harus apa. Aku ingin cerita padamu, tapi lidahku keluh. Aku merasa semua kebahagiaan kita akan hancur kalau aku buka suara. Tapi sekarang semuanya sudah terbongkar. Rina menatap Jaya lama sekali. Hatinya seperti diiris pisau berkali-kali. Ia ingat semua perjuangan mereka, semua tawa, semua tangis yang mereka lalui bersama. Dan kini semua itu terasa retak hanya karena sebuah rahasia besar yang disembunyikan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ya, Rina akhirnya berbisik lirih. Hatiku hancur. Aku marah. Aku kecewa. Aku sakit sekali. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata kalau ada seorang anak yang menderita. Dia tidak salah apa-apa. Kesalahanmu tidak seharusnya ditanggung anak itu. Sari menunduk, air matanya ikut jatuh. Terima kasih Rina. Aku tahu sulit bagimu menerima semua ini. Aku pun tidak ingin kau terluka. Aku hanya ingin Ardi mendapat kesempatan untuk hidup lebih lama. Jaya menangis, memeluk lututnya. Rin, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan bertanggung jawab pada Ardi. Tapi, aku tidak ingin kehilanganmu. Rina menatap suaminya dengan mata sembab. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu Jaya. Aku butuh waktu. Aku butuh menenangkan hati. Semua yang kau sembunyikan ini terlalu berat untuk kuterima begitu saja. Hening menyelimuti ruangan kecil itu. 3 orang dewasa, masing-masing dengan luka dan air mata, duduk terjebak dalam kebisuan yang menyakitkan. Rahasia yang selama ini disimpan rapat akhirnya terbongkar. Dan dengan itu, kebahagiaan rumah tangga yang tampak sederhana dan tulus kini retak. Di luar, hujan semakin deras, seperti ikut menangisi nasib cinta yang kini terguncang. Hari itu menjadi titik balik yang paling berat dalam hidup Rina. Setelah mendengar pengakuan dari wanita misterius tentang masa lalu Jaya, hatinya hancur berkeping-keping. Baginya, cinta yang ia jaga selama bertahun-tahun dengan penuh ketulusan tiba-tiba runtuh hanya karena sebuah rahasia yang selama ini ditutupi. Malam itu, rumah kecil mereka terasa begitu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik di luar jendela. Rina duduk termenung di kursi kayu dekat meja makan. Sementara Jaya berdiri di dekat pintu. Tak sanggup menatap istrinya. Wajahnya penuh penyesalan. Matanya sembab karena air mata yang sudah berkali-kali jatuh. Kenapa kamu gak pernah jujur Jaya? Suara Rina lirih, hampir pecah.
Aku terima kamu apa adanya sejak awal. Aku tahu kamu cuma tukang becak. Aku gak peduli. Tapi, kenapa soal ini? Soal keluarga lama kamu. Kenapa disembunyiin? Jaya menunduk dalam. Suaranya serak. Aku takut. Rina, aku takut kehilangan kamu. Aku takut kamu ninggalin aku kalau tahu siapa aku sebenarnya. Aku pernah gagal jadi suami. Gagal jadi ayah. Aku gak mau gagal lagi sama kamu. Air mata Rina jatuh begitu saja. Ia memeluk dirinya sendiri. Menahan perih yang terasa menusuk. Selama ini ia percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi kenyataannya, kebohongan sekecil apapun bisa menghancurkan fondasi rumah tangga yang dibangun dengan susah payah. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertengkaran dan keheningan. Rina berusaha menanyakan lebih banyak. Tapi jawabannya selalu membuat hatinya semakin sakit. Ia tahu Jaya menyesal. Ia tahu Jaya masih mencintainya. Tapi rasa kecewa itu terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan tangisan dan kata maaf. Suatu sore, Rina melihat Jaya pulang dengan wajah lelah. Matanya bengkak, di tangannya ada amplop berisi uang, hasil menarik becak seharian. Aku simpan buat anakku yang sakit, kata Jaya lirih. Aku harus bantu dia, Rin. Walaupun aku tahu, ini bikin kamu makin jauh sama aku. Rina menatapnya lama. Ada bagian dalam dirinya yang masih iba, masih mencintai lelaki itu. Namun, ada juga suara lain di hatinya yang berkata, luka akibat kebohongan ini sudah terlalu besar untuk dipertahankan. Ia merasa selama ini hidupnya hanyalah bayangan dari kisah lama Jaya yang belum selesai. Malam itu, setelah Jaya tertidur di kursi karena kelelahan, Rina menyiapkan sebuah tas kecil. Ia masukkan beberapa baju, uang secukupnya, dan foto kecil pernikahan mereka. Ia menatap foto itu lama. Air matanya jatuh, membasahi bingkai kayu murahan yang dulu mereka beli di pasar. Pagi harinya, sebelum matahari naik tinggi, Rina berdiri di depan pintu rumah. Jaya yang baru bangun langsung melihat istrinya dengan tatapan bingung. Rin, kamu mau kemana? Kok bawa tas? Rina mencoba tersenyum, tapi wajahnya penuh air mata. Aku harus pergi, Jaya. Aku gak sanggup lagi. Aku cinta kamu. Aku gak pernah bohong soal itu. Tapi, aku juga manusia. Aku gak bisa hidup terus dengan bayangan rahasia yang kamu sembunyikan. Jangan, Rin. Jangan tinggalin aku. Aku janji, aku bakal perbaikin semuanya. Aku bakal jadi suami yang lebih baik. Aku bakal jujur soal semuanya. Jaya meraih tangan Rina, menangis terseduh-seduh. Namun, Rina perlahan melepaskan genggamannya. Cinta kita nggak salah, Jaya. Tapi cinta juga nggak cukup kalau nggak ada kejujuran. Aku harus belajar ikhlas. Mungkin Tuhan memang nggak ngebolehin kita terus bareng. Langkah Rina terasa berat. Ia berjalan keluar rumah kecil itu, meninggalkan suaminya yang berlutut sambil menangis. Suara tangisan Jaya menggema di pagi yang sepi, menghantam hati Rina yang juga hancur berkeping-keping. Tapi, ia sudah mantap. Karena bertahan hanya akan membuat luka semakin dalam. Hari-hari setelah itu terasa begitu berat bagi Jaya. Ia tetap menarik becak, tapi setiap kali ia menoleh ke kursi penumpang di belakang, ia selalu membayangkan Rina duduk di sana, tersenyum sambil membawa dagangan kuenya. Kini kursi itu kosong, hanya menyisakan bayangan masa lalu. Kadang-kadang, Jaya berhenti di tempat biasa mereka mengobrol dulu. Ia menatap kosong, mengingat tawa Rina, cerita-cerita kecil mereka tentang mimpi sederhana, dan janji-janji manis yang kini hanya tinggal kenangan. Sementara itu, Rina tinggal di rumah kakaknya di kampung sebelah. Meski sudah jauh dari Jaya, hatinya masih sering dihantui kenangan. Ia sering terbangun tengah malam, menangis diam-diam karena merindukan suaminya. Namun ia juga tahu, kembali hanya akan membuatnya terluka lagi. Beberapa bulan kemudian,
Kabar datang dari kota. Anak Jaya yang sakit akhirnya meninggal dunia. Jaya hancur, merasa gagal lagi sebagai seorang ayah. Ia duduk berjam-jam di becaknya, menangis tanpa suara. Ia ingin sekali Rina ada di sampingnya, memeluknya, menenangkannya. Tapi ia sadar semua sudah terlambat. Rina pun mendengar kabar itu dari orang-orang. Hatinya ikut teriris. Tapi ia hanya bisa berdoa dari jauh. Ia mencintai Jaya, tapi ia memilih untuk tidak kembali. Baginya, cinta terkadang memang harus berakhir demi menjaga diri dari luka yang lebih dalam. Hari-hari Jaya semakin sepi. Becaknya masih berjalan di jalanan kota, tapi tanpa arah. Kadang ia hanya berhenti di tempat biasa ia dan Rina bertemu dulu. Orang-orang melihatnya sering termenung, sesekali menangis. Di satu senja yang muram, Jaya duduk di becaknya sambil menatap kursi kosong itu lama sekali. Tangan kasarnya mengelus kayu yang sudah mulai rapuh, seolah sedang membelai wajah Rina. Andai waktu bisa diulang, aku bakal jujur dari awal, Rin. Bisiknya pelan. Air matanya jatuh satu persatu. Dan di sore itu, banyak orang yang lewat melihat seorang tukang becak yang menangis pilu, seolah sedang meratapi seluruh hidupnya. Ia masih mencintai Rina, tapi cintanya hanya tersisa sebagai penyesalan. Cinta mereka yang indah, cinta yang tulus, berakhir dengan cara paling menyakitkan. Rina dan Jaya sama-sama terluka, sama-sama kehilangan. Dan pada akhirnya, kisah cinta wanita sederhana dan tukang becak itu hanya tinggal kenangan yang tak akan pernah terlupakan, tapi juga tak akan pernah bisa diperbaiki. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.